Halo semuanya, kembali lagi nama saya Ines Sandra Suci. Di sini sekarang saya akan menjelaskan mengenai desain 101 yaitu UI UX. Namun saya tidak menggunakan PPT, saya langsung saja menggunakan artikel yang sudah saya buat sebelumnya, yang akan nanti saya share link deskripsi linknya di deskripsi YouTube ini, video ini. Jadi di sini biar kelihatan juga contoh dari penerapan proyek kelompok saya yaitu dari kelompok for future use dalam produk paperless judicial process yang waktu itu saya sudah tulis juga di artikel ini bagaimana penerapan UI UX-nya. Oke, jadi langsung saja mengenai UI UX. Jadi UI UX itu kan sering digunakan nih, dua kata yang sering digunakan pada saat mengembangkan desain suatu produk. Kalau UI itu adalah UI, user interface, jadi suatu proses desain yang fokusnya itu kepada estetika atau keindahan dari suatu produknya. Nah, jadi biasanya untuk memastikan kepada pengguna bahwa tampilan produknya itu tuh menarik untuk dilihat. Jadi kalau UI itu seperti itu fokusnya. Lalu ada juga UX. UX itu user experience. Jadi suatu produk desain yang berfokus pada interaksi pengguna saat mengakses produk. Jadi untuk membuat user itu merasa nyaman saat menggunakan suatu produknya. Nah, lalu ada fase-fase yang ada di design thinking process seperti yang ada di video-video sebelumnya, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan juga test. Nah, jadi ada empathize. Empathize itu tuh user research, jadi dilakukan research dulu, penelitian dulu kepada calon-calon user, bisa menggunakan FGD, interview, dan lain. Ada banyak banget prosesnya yang bisa dipilih untuk melakukan empathize ini. Jadi di sini tuh tim meningkatkan empati untuk membuat user merasa nyaman saat menggunakan produknya gitu. Lalu ada define. Define itu mengumpulkan informasi dari tahap yang sebelumnya, empathize. Jadi dianalisa dulu dari hasil observasi sebenarnya butuh apa aja sih produknya, butuh role-role seperti apa saja, dan di tahap ini tuh juga dibuat persona ya. Nah, jadi di sini baru masuk tahap ideate. Ideate itu membuat rancangan ide produk. Jadi produk apa sih yang tepat dari permasalahan yang ada. Nah, jadi di sini kerjasama dalam tim diperlukan kerjasama dalam tim untuk menemukan solusi dari tahap-tahap yang sebelumnya yang udah di gather informationnya dan lain-lain, dan menghasilkan nanti solusi yang terbaik dan paling efektif itu seperti apa. Nah, kalau sudah ada rancangan produknya seperti apa, baru dibuat prototype sama tim desain. Nah, di sini prototype itu bisa dari sketsa dulu, terus dari wireframe-nya dulu, lalu baru dilakukan secara iteratif, nanti baru sampai akhirnya buat mockup, buat prototype gitu. Dan juga bisa jadi nanti kalau ditolak, berarti balik lagi ke tahap awal, itu sketsa lagi, lalu didesain lagi high fidelity-nya, terus baru di approach gitu. Nah, terus habis itu ada tes. Tes ini tuh maksudnya usability testing, bisa digunakan dengan ada target usernya, calon usernya siapa. Di sini ada banyak banget kan tentang usability testing, metodenya itu banyak, ada metode SUS, UAQ, dan lain-lain yang bisa diterapkan, yang bisa dicoba sesuai dengan dari tim desainnya itu ingin menggunakan metode apa. Lalu ada wireframe, mockup, dan prototype nih. Jadi ada 3 istilah dalam desain sebelum melakukan kode, sebelum mengimplementasikan ke dalam bentuk kode ya. Di tahap desain itu ada wireframe, mockup, prototype. Nah, wireframe itu jadi langkah dasarnya dari suatu halaman. Fungsinya itu buat ngatur layout, navigasi, organisasi konten, jadi biar lebih rapi. Nanti jadi pas buat desain yang aslinya itu jadi lebih mudah. Nah, terus di sini namanya low fidelity. Biasanya itu sih warnanya hitam putih atau enggak abu-abu. Nah, ada juga tools-toolsnya nanti. Bisa juga pakai Figma ataupun tools buat desain-desain lainnya. Tapi kalau misalkan mau sketsa gitu lewat kertas, pensil, spidol pakai yang tradisional itu juga boleh gitu. Tapi bisa juga pakai Figma Sketch gitu. Itu buat mid fidelity dan high fidelity wireframe. Jadi ada tingkatannya juga, ada low fidelity wireframe sama ada juga mid fidelity and high fidelity-nya. Nah, contohnya low itu biasanya seperti ini. Jadi sketsa dulu gambar-gambar menggunakan pensil di kertas. Nah, bisa mid fidelity itu biasanya yang paling sering digunakan. Hasilnya itu dari yang low fidelity udah dipindahin ke tools dan hasilnya lebih rapi, tapi nggak terlalu detail. Jadi biasanya kayak masih XX gitu, masih kayak gini. Tapi pas high fidelity wireframe itu tuh udah sangat spesifik, malahan kayak udah kayak desainnya beneran, cuma warnanya aja yang masih abu-abu gitu. Jadi ini udah rapihnya. Tapi tulisannya itu masih dummy.
Nah, ini contohnya wireframe pada paperless judicial process. Bisa dibilang sih ini termasuk ke dalam high fidelity wireframe ya, karena sebenarnya ini udah ada warna-warnanya gitu, cuma ini belum terlalu fix gitu, masih ada yang diubah-ubah juga karena mostly ini warnanya masih putih seperti itu. Lalu ada juga mockup. Nah, mockup itu hasil akhir desain yang sudah berisi informasi yang seperti benerannya untuk nanti di produknya. Ada gambar, warna, dan fontnya, juga detailnya gitu. Nah, tujuannya itu untuk memberikan gambaran secara detail produk yang diimplementasikan dan nanti itu seperti apa kepada usernya. Pakai toolsnya itu bisa Sketch, Figma, Adobe XD, dan lain-lain gitu. Ini contoh mockup pada judicial process bisa dilihat tadinya wireframe-nya seperti ini, warnanya masih mostly putih tapi akhirnya kita ubah seperti ini contohnya gitu, udah dikasih warna-warna yang lain dan juga berbeda daripada wireframe meskipun layoutnya itu tuh sama ya. Lalu yang terakhir itu ada prototype. Prototype itu apa sih? Prototype itu bertujuan untuk mensimulasikan user berinteraksi dengan aplikasinya secara nyata. Jadi user itu tuh bisa klik-klik, oh iya nanti websitenya atau aplikasinya seperti ini ya ternyata gitu. Nah bisa juga pakai Figma, Marvel, Adobe XD dan lain-lain semua tools untuk desain ya. Prototype ini paperless judicial process bisa dilihat di sini. Dan juga ini contohnya tadi perbandingan antara wireframe, mockup, dan juga prototype. Seperti itu. Ada juga Nielsen Trend Usability Heuristic. Ini adalah satu uh, aspek yang memang kalau di desain itu harus diperhatikan juga ya prinsip-prinsipnya. Nah, ini tuh yang pertama ada visibility of system status. Sistem itu dapat memberikan informasi mengenai apa yang sedang dilakukan dan apa yang akan terjadi kepada user. Oh iya, sebelumnya kalau bisa atau memang baiknya dalam suatu produk itu di tahap desainnya itu harus mengandung 10 usability heuristic ini. Jadi agar pengguna itu tuh merasa nyaman juga karena ini prinsip-prinsipnya itu juga dikatakan cukup penting yang dikemukakan oleh Jacob Nielsen ini. Nah, oke, kembali lagi ke visibility of system status. Jadi, contohnya itu dari paperless judicial process itu, kalau formulir tidak diisi, nanti itu ada warna merah seperti ini bahwa dia itu error. Nah, terus dan juga required gitu. Status dari permintaan juga ada. Ini tuh memberikan feedback kepada user. Jadi, oh statusnya itu selesai, proses dan lain-lain dan juga diberikan warna yang berbeda agar usernya itu gampang melihatnya atau membedakannya. Lalu yang kedua, match between system and the real world, itu sistem dapat memberikan informasi yang mudah dipahami oleh user pakai bahasa yang pada kehidupan sehari-hari. Jadi bahasanya itu tuh umum lah digunakan, bukan bahasa internal dari suatu timnya saja. Nah, contohnya itu kalau di sini menggunakan bahasa Indonesia dan istilah-istilah yang digunakan di bidang hukum. Jadi karena paperless judicial process itu memang target pasarnya itu adalah dari kejaksaan dan pengadilan, jadi bahas-bahasanya di bidang hukum itu seperti surat dakwaan, surat tuntutan, permohonan penyitaan, penetapan hari sidang yang mungkin kalau misalkan orang bidang non hukum seperti saya juga, saya kurang mengerti mengenai arti-arti dari ini semua gitu, apa perbedaannya saja. Namun karena target pasarnya itu adalah orang hukum dan juga kliennya adalah orang di bidang hukum, jadi request dari pihak klien seperti ini. Dan juga semuanya bahasa Indonesia karena memang penggunanya itu atau segmen pasarnya itu adalah kejaksaan dan pengadilan di Indonesia gitu, bukan di luar negeri gitu. Lalu yang ketiga, user control and freedom. Di sini maksudnya sistem dapat memberikan kemudahan dan kebebasan pada user dalam menggunakan produknya. Nah, di sini contohnya itu ada tombol batal. Nah, jadi kalau usernya itu udah masuk ke dalam formulir ini dan ternyata nggak jadi nih gitu, walaupun udah diisi beberapa. Nah, jadi akhirnya ada tombol batal agar user itu bisa membatalkan formulirnya ini gitu dengan mudah gitu. Jadi ada tombol back-nya. Tapi ada juga peringatan dulu kalau misalkan ini takutnya kepencet atau tidak sengaja atau memang user itu dengan sengaja. Jadi ada pop-up untuk memastikan dan bisa ya akan kembali ke halaman awal. Tapi kalau untuk kembali lagi maka tetap akan ada di formulir saja si usernya. Nah, lalu ini juga contoh yang lain, yang keempat konsistensi yang standar. Di sini sistem harus memiliki desain yang konsisten. Jadi fontnya itu harus sama dan di sini kami menggunakan font-font seperti ini, warnanya juga monoton seperti yang bisa dilihat. Walaupun dari tadi itu sebenarnya sudah ada beberapa fitur yang berbeda, surat dakwaan, surat tuntutan yang sudah saya
kasih tunjuk sebelumnya, di sini tapi saya menggunakan navigation bar-nya itu warnanya sama, lalu sidebar-nya juga warnanya sama, tidak berubah-berubah. Di sini artinya konsistennya seperti itu. Bisa juga wording-nya keseluruhan pakai bahasa Indonesia, jangan ada bahasa Inggrisnya, dan hal-hal lainnya yang harus konsisten, itu harus diperhatikan. Lalu yang kelima itu error prevention. Di sini sistem harus memiliki pencegahan error. Contohnya itu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada tanda merah di sini. Misalkan user itu belum mengisi, padahal di sini field-nya itu adalah required. Jadi ada contoh errornya bahwa ini tuh belum diisi gitu. Jadi user harus mengisinya terlebih dahulu. Yang keenam itu recognition rather than recall. Di sini dibuat agar user lebih mengenali dan memahami cara menggunakan produk dibandingkan mengingatnya. Nah, contohnya itu ada notification nih. Notification itu mungkin kalau misalkan tidak ada notification, user itu akan bingung tadi itu atau pihak lain itu tuh sudah melakukan apa sih gitu, apakah sudah statusnya sudah selesai atau statusnya ditolak. Jadi dengan ada notification ini maka akan membuat user itu dapat mengingat suatu fitur lebih mudah, apalagi ada juga bantuan ikonnya itu, ikonnya langsung kayak bentuk bell yang artinya itu juga buat notification gitu yang memang sudah familiar. Lalu yang ketujuh itu flexibility and efficiency of use. Di sini dibuat agar pengguna baru itu mudah mempelajarinya karena fleksibel dan efisien. Contohnya itu ada breadcrumb nih. Jadi mungkin user sudah melihat-lihat tampilannya, detailnya, lalu tambah suatu surat, lalu ubah gitu. Tapi dengan adanya breadcrumb ini, jadi bisa user baru itu bisa berpindah ke halaman lainnya dengan mudah, bisa lewat sidebar, tapi bisa juga lewat breadcrumb ini. Yang kedelapan itu aesthetic and minimalist design. Di sini desain dan layoutnya itu baik dan nyaman dilihat, namun tetap simple. Di sini contohnya itu kayak halaman awal. Mungkin ini adalah halaman awal ilustrasi dan juga ada kotak ini. Namun untuk implementasinya sekarang karena ada perubahan, ilustrasi ini dihilangkan, hanya tinggal kotak ini saja, email dan password saja. Jadi desainnya itu kalau bisa itu yang simple saja gitu dan sesuai dengan segmen pasarnya. Lalu yang kesembilan, help users recognize, diagnose, and recover from errors. Di sini jadi penanganan error yang baik sama seperti yang ada di sebelumnya gitu, yang ada di seperti heuristic nomor 5. Yang terakhir adalah help and documentation. Jadi di sini tuh sistem memiliki dokumentasi sebagai bantuan mengenai produk bila pengguna itu merasa kesulitan. Biasanya sih ada kayak FAQ, ada laman FAQ, jadi user itu bisa baca, oh cara menggunakan ini seperti ini, ataupun hal-hal lainnya terkait dengan produk tersebut. Tapi di paperless judicial process ini kita tidak mengimplementasikan heuristik ini, jadi tidak ada PBI mengenai help atau FAQ gitu. Jadi kami tidak mengimplementasikannya. Jadi mungkin sekian dulu mengenai desain 101 atau UI UX ini dan juga prinsip-prinsip yang ada pada sisi desain. Terima kasih.